Sahabat inspirasi yang penuh semangat, mari kita mulai petualangan menakjubkan kita di channel Kelas Inspirasi. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kota yang penuh keajaiban, yaitu Kota Medan. Mari kita mulai dengan sejarah Kota Medan. Pada abad ke-16, Kota Medan didirikan oleh Guru Patimpus sebagai sebuah desa kecil di tepi Sungai Deli, yang diambil dari kata Madan, yang artinya sembuh dalam bahasa Batak Karo. Guru Patimpus mendirikan sebuah perkampungan yang terletak di hulu dua buah sungai. Lebih tepatnya berada di hulu Sungai Deli dan Sungai Bubura, yang diberi nama Medan. Inilah cikal bakal Kota Medan yang kita kenal selama ini. Medan berkembang menjadi pusat perdagangan lada yang penting pada tahun 1886. Kabar mengenai lada berkualitas tinggi yang tumbuh subur di sekitar kota ini menyebar dengan cepat, mengundang pedagang dari berbagai penjuru dunia untuk berdatangan. Mereka tiba dengan kapal-kapal besar yang penuh dengan harapan dan ambisi, siap untuk memanen kekayaan rempah-rempah yang menjanjikan. Pasar-pasar tersebut menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan tradisi. Para pedagang Belanda, Cina, India, Arab. Pusat perdagangan lada ini tidak hanya menciptakan kemakmuran ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Pada masa kolonial Belanda, Medan menjadi salah satu kota terbesar di Hindia Belanda. Bangunan-bangunan bergaya arsitektur kolonial Belanda yang megah dan elegan menjulang tinggi di jalan-jalan utama kota ini, memberikan kesan kekuasaan dan dominasi yang tak terbantahkan. Pemerintah kolonial Belanda secara aktif terlibat dalam pembangunan dan pengembangan Medan. Infrastruktur modern seperti jalan raya, jembatan, dan saluran irigasi dibangun untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pelabuhan Medan yang semula sederhana, berkembang menjadi pelabuhan besar yang menjadi titik penting dalam perdagangan rempah-rempah Hindia Belanda. Namun, di balik kilauan kemakmuran dan kekayaan ini, terdapat juga sisi kelam dari kolonialisme yang tidak dapat diabaikan. Pekerja-pekerja lokal dipaksa bekerja di perkebunan lada dan perusahaan-perusahaan Belanda dengan upah yang minim. Eksploitasi dan ketidakadilan sosial terjadi, merusak keseimbangan dan martabat masyarakat setempat. Sahabat inspirasi, setelah kita mendengarkan sejarah singkat Medan, mari kita mengeksplorasi budaya dan tradisi Medan. Medan merupakan tempat bertemunya berbagai budaya dan etnis, seperti Batak, Melayu, Minang, dan Tionghoa. Festival Pesta Danau Toba adalah acara tahunan yang menghidupkan kekayaan budaya Batak, merupakan puncak dari keindahan budaya Medan. Marhajabuan adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Batak Medan. Tradisi yang termasuk ke dalam salah satu proses pernikahan ini bentuknya berupa diundangkan seluruh anggota keluarga dan juga kerabat kedua mempelai saat pernikahan. Itu sebabnya, pernikahan orang Batak Medan sangat jarang sekali yang sepi. Selalu ramai dan banyak orang. Upacara pemberian ulos tondi, bentuknya berupa pengalungan kain ulos terhadap bayi. Tujuannya adalah sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap keluarga yang sudah memiliki keturunan dan juga bersyukur sudah dikaruniai keturunan. Tradisi Mamok Kalholi yang merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap leluhur masyarakat Batak yang satu ini cukup unik. Sisi uniknya ada pada dilakukannya penggalian kuburan orang yang sudah lama meninggal. Setelah digali, tulang belulangnya kemudian dikumpulkan. Lalu nantinya, tulang belulang ini dibersihkan dan dipindahkan ke tempat yang baru. Nah, ini yang ditunggu bagi pecinta makanan. Medan adalah surganya kuliner dengan makanan khasnya. Salah satu masakan khas Medan yang wajib kamu coba adalah mie gomak. Makanan yang satu ini merupakan sajian khas tanah Batak Toba, diantaranya Sibolga dan Tapanul. Makanan paling populer di kalangan wisatawan selanjutnya adalah kari bihun. Isian kari bihun ini terdiri dari berbagai rempah yang digunakan seperti jinten, kayu manis, ketumbar dan rempah-rempah lainnya yang dapat membuat aroma khas kari ini tercium. Sajian khas Medan yang tak kalah melegenda adalah lemang. Menu khas tebing tinggi ini paling banyak dicari oleh para wisatawan. Lemang terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam potongan bambu setelah terlebih dahulu dibungkus dengan daun pisang. Tepung beras dicampur dengan santan, dicampur dengan bambu kemudian dibakar di atas kompor.
Soto Medan dijual hampir di semua tempat kota Medan. Soto Medan memiliki ciri khas kuah santan berwarna kuning pucat agak kehijauan dengan sedikit bumbu dan jinten. Bika Ambon, makanan khas Medan yang lembut dan manis. Terbuat dari adonan tepung ketan dan gula kelapa yang dijamin membuat Anda ketagihan. Dan jangan lupa untuk mencicipi durian Medan juga loh. Tidak hanya kuliner yang ditawarkan oleh kota Medan, tetapi beberapa tempat wajib dikunjungi sebagai tempat wisata, seperti Istana Maimun bisa dibilang merupakan tempat wisata terpopuler di dalam area kota Medan. Merupakan istana Kesultanan Delhi dan menjadi ikon kota Medan. Istana ini didesain oleh arsitek dari tentara kerajaan Belanda untuk Sultan Delhi. Arsitekturnya inilah yang membuat istana ini unik dan begitu populer. Desain interiornya memadukan unsur-unsur Melayu, Islam, Spanyol, India, Belanda, dan bahkan Italia. Sekarang, Istana Maimun telah berubah menjadi sebuah museum dan salah satu tempat wisata di Medan yang populer. Masjid Raya Medan atau Masjid Raya Al-Masyun. Masjid megah yang menjadi landmark kota Medan dan simbol keagungan Islam. Masjid ini dibangun di masa Kesultanan Delhi, dengan gaya arsitektur perpaduan Maroko, Spanyol, dan Melayu. Bentuknya pun unik seperti segi delapan, membentuk bagian dalam yang berbeda dibandingkan masjid lain pada umumnya. Vihara Maitreya Cemara Asri atau yang lebih sering disebut Vihara Cemara Asri adalah salah satu vihara terbesar di Indonesia. Dibangun pada 1991 dan diresmikan pada 2008. Vihara ini memang benar-benar luas, dibangun di lahan seluas 4,5 hektare dan mampu menampung hingga 6.000 orang di 3 balai berbeda. Bagi sebagian besar orang, keajaiban Danau Toba adalah alasan utama untuk liburan ke Medan. Terletak sekitar 150 km di selatan kota Medan. Area wisata danau ini bisa dicapai dengan berkendara minimal 4 jam dari pusat kota Medan. Cukup jauh bukan? Dan akan lebih baik jika menginap di berbagai hotel yang ada di sekitar Toba jika ingin ke sana. Opsi lainnya adalah mengikuti day tour dari Medan agar bisa beristirahat sepanjang perjalanan. Air terjun Sipiso-Piso adalah air terjun di Desa Tongging, Kabupaten Karo. Sipiso-Piso pun jadi salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan saat berlibur ke Danau Toba. Soalnya, dengan ketinggian mencapai 120 meter dan debit air yang deras, air terjun Sipiso-Piso punya pemandangan yang luar biasa keren loh, bahkan dari kejauhan. Airnya terjun dengan bentuk vertikal sempurna dari atas ke bawah, memberikan pemandangan alam yang sangat indah. Bukit Holbung. Kalau kamu berhasil mendaki hingga titik terbaik di Bukit Holbung, kamu dipastikan bisa melihat dua pemandangan yang sama indahnya. Di satu sudut, kamu akan bisa melihat Danau Toba dari ketinggian. Sementara saat beralih ke sudut pandang yang lain, kamu akan melihat barisan perbukitan yang tersusun indah seolah dibuat oleh seniman hebat. Untuk menanjak ke atas pun tidak dibutuhkan usaha terlalu berat karena jaraknya dari loket tiket hanya sekitar 15 menit. Itulah keindahan kota Medan. Kota ini memiliki sejarah yang kaya, keanekaragaman budaya yang mempesona, kuliner yang lezat, dan tempat-tempat wisata yang menakjubkan. Jadi, apakah sahabat inspirasi sudah memiliki rencana liburan ke kota Medan juga? Jangan lupa untuk membawa Mimin juga loh untuk menjelajahi kota Medan. Hehehe. Melalui kekayaan budaya, keragaman etnis, dan persatuan yang ada, kita diajak untuk menghargai perbedaan, menjaga harmoni, dan membangun masyarakat yang saling menghormati. Mari kita jadikan pesan ini sebagai inspirasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik di mana toleransi dan persaudaraan menjadi landasan utama dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Anda menikmati video ini dan terinspirasi untuk mengunjungi kota Medan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.